Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Bapak mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita jaga kesehatan kita dengan lebih hati-hati kembali ya. Dengan yang kondisi sekarang ini di Kota Bandung yang dulunya sudah biru kemudian menjadi kuning kembali ya. Artinya bukannya turun gitu ya, jumlah yang terkena COVID itu justru bertambah gitu ya. Oleh karena itu anak-anak mari jaga kesehatan kita ya. Mari jaga interaksi kita gitu ya. Jaga jarak gitu ya. Gunakan masker dan cuci tangan pakai sabun. Baik anak-anak, mari kita mulakan saja belajar kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, ini adalah video keempat kita ya, pertemuan keempat kita masih tentang pola bilangan. Baik, jika sebelumnya kita terakhir ya, kita belajar menentukan angka selanjutnya dari suatu pola barisan bilangan. Sebentar. Ya, jika sebelumnya kita mengerjakan ini ya, ayo kita berlatih 1.4. Nah, di awal pertemuan Bapak pernah menyampaikan bahwa belajar matematika itu mengajarkan kita agar setiap tindakan yang kita lakukan gitu ya, itu harus punya alasan yang logis gitu ya, harus punya alasan yang benar. Setiap jawaban yang kita berikan juga sama, harus punya alasan yang benar, harus punya alasan yang logis. Contoh kemarin 1.4 ini ya, yang B 1A atau 1B, kita bahas 1B ya. Contohnya gitu ya. Di sini ada pola barisan bilangan, angkanya itu dia 100, 95, 90, 85. Nah, ditentukan berapa tiga bilangan selanjutnya. Maka jawabannya kalian adalah 80, ya kan? 75 dan 70. Kenapa? Karena kalian melihat bahwa pola ini tuh dia berkurang 5, ini berkurang 5, berkurang 5, berkurang 5. Maka ini juga yang ini nih bilangan selanjutnya adalah berkurang 5. Jadi 80 berkurang 5, jadi 75 berkurang 5 jadi 70. Nah, itu alasannya logis benar gitu ya. Jadi di matematika itu bukan hanya mengajarkan kita untuk pandai menghitung ya. Bukan hanya itu, tapi yang lebih penting lagi adalah tadi mengajarkan kita ketika kita bertindak sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu itu harus ada alasan yang logis, alasan yang benar gitu ya. Kenapa sih kita begini? Karena begitu misalnya. Jadi jangan sampai kita hanya bertindak saja tanpa alasan. Nah, nanti khawatir tindakan kita itu salah gitu. Karena alasannya yang salah gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang lanjut ke halaman 24, silakan bisa dibuka di halaman 24 ya. Di halaman 24. Nah, ini tentang menentukan persamaan ya. Jadi nanti kali ini kita akan belajar tentang menentukan persamaan dari pola barisan ya, pola barisan yang ada, menentukan persamaannya. Jadi bukan dikasih rumusnya, tapi kalian yang menentukan rumusnya. Baik, ini ada pola ya. Ini ada pola objek gitu ya. Pola ini di sini dikatakan bola ya. Nah, jadi ini seperti lingkaran-lingkaran gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Kita bahas. Bapak beralih dulu pakai whiteboard. Baik, ini sudah ada whiteboardnya. Kemudian Bapak tambahkan gambar yang tadi. Sebentar. Nah, ini ya. Jika kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ini pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, ini pola ke-4. Jadi dalam istilah matematika itu ya, dalam istilah matematika ini ke-1 itu dia namanya suku ya. Jadi suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 dan seterusnya. Nah, suku itu
dalam pola bilangan itu dilambangkan dengan U, ya. Suku itu lambangnya U, gitu ya, U. Nah, suku ke N, ya, suku ke N itu ini kan N-nya di sini keberapanya ya. Maka dia, maaf, tunggu dulu. Dia lambangnya UN. Suku ke N yaitu UN. Jadi kalau ini ke 1 itu berarti dia U1, ini U2, ini U3, dan yang ini U4. Gitu ya. Jadi U. Jadi suku ke. Nanti kalian akan belajar tentang di kelas 9 mungkin ya, tentang pola barisan aritmatika dan pola barisan bilangan geometri ya. Nanti di sana deret ya, deret aritmatika dan deret geometri. Baik anak-anak. Nah, ini ditanyakannya adalah berapa banyak bola berwarna biru pada pola ke N gitu ya. Ini kan ke 1 ada 1, kedua ada 3, ketiga ada 6, keempat ada 4, 7, 9, ada 10. Nah, kalau ke N, misal N-nya itu diganti 10, ada berapa begitu? Ya. Jadi kalau N-nya 10 ada berapa? Kalau N-nya 1000 ada berapa? Kalau 10 mungkin kita masih bisa ya membuat gitu ya, pola ke 10 gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya ke 1000, masa kita nggak mungkin kan mapai lah kalau bahasanya ya, membuat pola itu 1 sampai 1000, nggak mungkin. Maka caranya kita harus membuat persamaannya begitu. Nah, baik anak-anak. Nah, untuk menentukan polanya ya, kita bisa lihat dari gambar nih ya. Ini kan panjangnya 1, ya kan? Kemudian ini tingginya 2. Maka luasnya itu 1 kali 2, 2 kan? Tapi diambil setengahnya karena dibagi 2 nih sama rata. Jadi 1 kali 1, 1 kali 2 bagi 2. Maka jumlah birunya dia sama dengan 1 kan? Nah, kemudian yang pola kedua itu 2 dikali 3, ya kan? 6 kan? Kemudian dia dibagi 2. Nah, bagi 2 bagi 2 sama dengan Baik anak-anak. Nah, untuk menentukan pola yang seperti ini, kita bisa lihat, kita bisa mengamati dari gambar yang ada. Nah, gambarnya itu seperti persegi panjang ya. Ini kan persegi panjang nih. Panjangnya 1, katakanlah di sini lebar ya, tingginya 2. Ini kalau panjangnya 2, tingginya 3. Kalau panjangnya 3, tingginya 4. Pola keempat atau panjangnya 4, dia tingginya 5. Maka, tapi kalau pola ke-1, panjangnya 1, ya kan, tingginya 2, kemudian dia dibagi 2 nih, karena dia setengah, ya kan, bagi 2 sama dengan 1 ya. Kalau pola kedua itu 2 panjangnya ya, kali tingginya 3 dibagi 2, ini kan bagi 2 ya. Nah, bagi 2 sama banyak ya, sama dengan 3. Pola ketiga 3 ya kan, tingginya 4 bagi 2, tetap bagi 2. Kalau lihat dari gambar ya, sama dengan 6. Kemudian kalau keempat itu 4 ya kan, ini 4, ini 4, kemudian tingginya 5 kali 5 bagi 2. Karena dia dibagi 2. Gitu ya. Maka dia sama dengan 10. Maka yang pola ke-10 ya. Kalau ditanya pola ke-10,
Jangan dulu ke sana deh. Nah, coba lihat, perhatikan. Kita lihat angkanya ya, biar nanti ketemu polanya. Kalau ke 1, dia dikali dengan 2 ya. Jadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 bagi 2. Kalau kedua, dia itu 2 dikali 2 tambah 1 ya kan? Dibagi 2. Kalau ketiga, sebentar. Kalau ketiga dia 3 dikali 3 tambah 1 bagi 2. Kalau keempat, dia 4 dikali 4 ditambah, ditambah 1 ya kan, bagi 2. Maaf ya kalau nggak kelihatan. Ini ya. Jadi kalau ke 1, dia 1 kali 1 tambah 1 setelahnya ya. Kalau kedua, 2 kali 2 tambah 1. Maka kalau kita buat persamaan umumnya, kalau yang suku ke 1 adalah sebagai n ya, maka dia n. Nah, maka dia n dikali n tambah 1 ya kan, dibagi 2. Nah, ini persamaan umumnya begitu ya. Jadi kalau ditanyanya ke 1000, kalau ditanyanya ini ke 10 ya, ke 10, kalau ke 10 berapa? Maka kalau ke 10, n-nya kan 10 berarti ya. Berarti 10 dikali 10 tambah 1 per 2. Atau 10 dikali 11 dibagi 2. Sama dengan, ini bisa dibagi dulu 10 bagi, ini 10 bagi 2, 5, 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal 5 kali 11 sama dengan 55. Jadi itu ya. Jadi itu untuk yang ke 10. Nah, silakan. Sekarang kalau ke 1000 jadi berapa? Oke, ke 1000 jadi berapa? Silakan dijawab. Nah, baik anak-anak, itu ya. Itu kalau melihat dari gambar ya, untuk yang seperti ini ya. Kalau dari kelihatannya dari gambar. Kalau dari angka, misalnya kita juga harus kan tidak semuanya mungkin angka, maksudnya tidak semuanya bentuk gambar ya. Kan bisa aja nanti dia soalnya itu angka. Kemudian kita menentukan persamaannya. Kalau dari angka, kita angka dulu ya, ganti dengan angka. Maaf, ini pola ke-1 dia 1, pola kedua dia 3, pola ketiga dia 4, pola ketiga dia 6 ya kan, pola keempat dia 10. Ini ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau kita pakai yang ini tadi ya, benarkah ya? Jadi ini 1 kali 2 bagi 2 ya kan, ini 2 kali 3 bagi 2 ya kan, ini 3 kali 4 bagi 2, ini 4 kali 5 bagi 2. Jadi kalau nanti pertanyaannya kalau ke 10 ya, ke 10, maka dia 10 kali 11 bagi 2. Nah, kalau ke 1000 sudah dijawab ya, berapa? Oke, kalau ke 1000 berarti kalau ke 1000
Berarti kalau ke 1000 sama dengan 1000 dikali 1001 dibagi 2 ya. Jawabannya berapa? Berarti ini bagi 2 dulu ya, biar memudahkan. Ini bagi 2, maaf. Bagi 2 jadi 500. Bagi 2 jadi 1. Jadi sama dengan ini teh kali perkan 5 aja ya, berarti 5 0 0 5 tambah nolnya 2. Nah, ini ya. 5.500.000. Apakah benar? Coba cek kalkulator ya. Ya, betul ya. Jadi ini jawabannya. Jadi kalau ke 1000 dia 5.500.000. Itu jawabannya ya. Jadi anak-anak harus banyak latihan ya. Karena memang harus dilatih ini mah. Jadi tidak bisa instan, memang harus sering dilatih ya. Baik anak-anak, contoh selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya, coba anak-anak lihat di ayo kita berlatih 1.5. Silakan ya. Ayo kita berlatih 1.5. Video ini akan panjang ya. Jadi memang karena penjelasannya butuh karena banyak ya, kan tidak bisa begitu saja. Jadi harap bersabar ya untuk videonya karena cukup panjang. Silakan untuk ayo kita berlatih 1.5 ya. Oke, di 1.5 kita punya apa namanya? Nomor 1 itu adalah baik, ini nomor 1 ya. Ayo kita berlatih 1.5. Nomor 1-nya ditanyakannya untuk apa namanya? Ke n-nya berapa gitu ya. Ke n-nya berapa? Tahu gampangnya mah, ini kan pola ke 1 ya. Ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3, ini ke 4. Nah, kalau Bapak nanya, kalau ke 10 berapa? Silakan. Berapa ke 10? Kalau ke 100 berapa? Ada yang bisa? Oke, kita buat dulu persamaannya ya. Boleh dari gambar, boleh dari angka langsung ya. Kalau Pak Taru mungkin menyampaikan dari angka saja, dari bilangan. Pola ke-1 itu dia 1. Pola kedua dia 5. Ya kan? Pola ketiga dia berapa ini? 9. Pola keempat dia berapa ini? 13 ya. 13. Nah, Nana, sekarang kita lihat polanya. Ini nambah 4. Ya kan? Ini nambah 4. Ini nambah 4. Nah, kalau polanya begini, nambah konstan ya. Ini kan nambah 4, tambah 4, tambah 4. Itu nanti dinamakan deret aritmatika nanti ya ke depannya. Nah, kalau nambahnya konstan begini, ini caranya ya, cara menentukan apa namanya? Cara menentukan persamaannya. Ingat ya, kalau nambahnya konstan, ini kan nambah 4, nambah 4, nambah 4. Maka caranya kita buat dulu aja. Lihat selisihnya berapa? 4. Ya, berarti dia 4n. Kalau selisihnya 4, dia berarti 4n. Kemudian sekarang lihat suku ke 1. Suku ke 1 dia 1 kan nilainya ya. Suku ke 1 dia 1. Nah, 4 kali 1 digimanakan agar sama dengan 1. Ya kan? Kan ini ke 1 ya. N-nya kan 1 nih, N-nya 1 nih ya. Ini N-nya nih. Ini N-nya nih ya. Ini N-nya. Ini kan N-nya ya. 4 kali 1 kemudian ditambah atau dikurang agar menjadi 1. Berarti dia dikurang seberapa? Kurang 3. Benar ya? 4 kali 1 4, kurang 3 sama 1. Coba kalau kedua. Ingat ya, harus berlaku untuk semuanya. Kalau kedua, 4 kali 2 dikurangi 3, apakah sama dengan 5? Apakah sama dengan 5? Ini ya, 3 ini tadi dikurangi 3,
5 itu dari sini nih. Ya. 4 kali 2 dikurangi 3, apakah sama dengan 5? 4 kali 2, 8, kurangi 3, 5. Betul ya. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 4N. Maaf ini. Jadi 4N dikurangi 3. Jadi kalau ke 10 sama dengan 4 kali 10 kurangi 3 sama dengan 37. Ya, sudah dapat ya. Kalau tidak percaya silahkan bisa dipapai gitu ya, dipapai. Kalau ke 100 berapa? Silahkan jawab. Nomor 1 dipahami ya. Jadi kalau selisihnya konstan gitu ya, tambah 4, maka dia caranya langsung aja 4N dikurangi, kita cek salah satu suku aja. Ini kan suku ke 1 ya, nilainya 1. 4 kali 1 dikurangi atau ditambah berapa ya, dikurangi atau ditambah berapa agar jadi sama dengan 1 gitu ya, maka harus dikurangi 3 gitu ya, gak mungkin ditambah. Baik anak-anak, jadi itu ya untuk yang nomor 1. Nah, silakan nanti dipelajari kembali. Kemudian untuk tugasnya untuk pertemuan kali ini adalah silakan anak-anak kerjakan, ayo kita berlatih 1.5, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 ya. Jadi dari nomor 2 sampai nomor 7. Perhatikan ya, baik-baik pertanyaannya. Jadi nomor 2 itu dia pola ke N. Kalau nomor 3 itu maksudnya adalah, jadi yang nomor 3 ini, jadi maksudnya gini. Perhatikan susunan bilangan berikut ya. Ini adalah pola bilangan Pascal. Nah, maksudnya dia didapatkan dari ini nih. 1, kemudian dia 1, 1. Angka 2 yang ini itu didapatkan dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Angka 3 ini sama dengan dari 1 tambah 2. 3 yang ini 2 tambah 1. Kemudian yang 4 ini 1 tambah 3 jadi 4. Kemudian pertanyaannya, tentukan jumlah bilangan pada baris ke N pada pola bilangan Pascal berikut. Jadi ini kan baris ke 1. Ini baris ke 1 nih ya. Baris ke 1 dari sini ya, baris ke 1 itu jumlahnya 1 tambah 1 2. Kalau baris kedua jumlahnya 1 tambah 2 tambah 1 4. Ya, kalau baris ketiga 1 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8. Jadi kalau dibuat ini ya, segitiga Pascal kan begini ya. Ini nomor seberapa? Nomor 3 ya. Dari polanya dari ini dulu, dari 1 kemudian 1 kemudian 1, ini 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, ini baris ke 1, kedua yang ini ya. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ini kalau di jumlahnya, jumlah ya, ini jumlah. Jadi jumlah itu baris ke 1 itu di jumlahnya 2. Kalau baris kedua jumlahnya 4, baris ketiga jumlahnya 8, baris keempat jumlahnya adalah 16. Nah, kalau ke N berapa? Gitu ya. Nah, lihat polanya di sini Bapak kasih clue-nya dia berpangkat ya. Silakan. Clue-nya adalah dia berpangkat. Baik, itu untuk yang nomor 3. Kemudian untuk nomor 4. Yang nomor 4 sama ya, nomor 4. Perhatikan bilangannya. Kemudian pertanyaannya jumlah bilangan. Pas ini nih. Baris ke 1 itu yang ini nih, kotak ini ya, kotak ini 1. Kedua itu adalah ini nih, 242 angkanya ya, kedua itu 242. Ketiga juga sama, ini bilangannya 36963, ini ketiga, keempat. Berapa jumlah? Clue-nya adalah Bapak kasih tahu lagi ya, clue-nya adalah di sini dia
ada hubungannya dengan pangkat. Nah, pangkatnya berapa? Silakan di pangkat ya, kemudian dikalikan. Jadi pangkat berapa silakan dicari ya, dicoba-coba ya. Kemudian nomor 5 kayak gini ya. Kemudian silahkan urutan ke noktah itu titik ya, ke berapa. Kemudian nanti dibuatkan rumusnya. Ini kan 1, 3, ini 5, ini seberapa? 7 gitu ya. Kemudian buatkan persamaannya, buatkan rumusnya, itu nomor 5. Nomor 6 juga sama. Ini 2, 4, ini 6. Ke 100 berapa ya? Tapi buatkan dulu persamaannya ke n-nya. Nomor 7 juga sama, lihat. Nomor 7 seperti ini. Lihat ya, dari pola juga kelihatan. Ini panjangnya 2, ini tingginya 1. Panjangnya 3, tingginya 2. Ini panjangnya 4, tingginya 3. Silakan ya, nomor 2 sampai nomor 7 untuk dikerjakan. Baik, terakhir sebelum ditutup ya, yang Bapak ingatkan kembali ya, mengulang sedikit. Kalau ada pola barisan bilangan, kemudian dia sebentar. Ya, misalnya ini pola barisan bilangan kan 4, 7, 10, 13. Karena dia polanya konsisten nambah ya, nambah 3, nambah 3, nambah 3, maka ini polanya biasanya dia jadinya 3 kali n ya kan, 3 kali n. Kemudian dicobakan dulu ke suku pertama, ya. 3 kali 1 ditambah atau dikurangi berapa harus sama dengan 4. Maka kalau seperti ini berarti ini menjadi 3 tambah 3 kali 1 3, agar jadi 4 tambah 1. Kalau n-nya 2, apakah berlaku? Kalau kedua ya, ini kalau kedua berarti 3 kali 2 tambah 1, apakah sama dengan 7? 3 kali 2, 6 tambah 1, 7, betul ya? Maka dia polanya 3 kali n tambah 1. Ini. Ingat ya. Jadi kalau polanya itu konstan ya, nambahnya konstan atau kurangnya konstan, silakan. Kalau yang ininya berkurang negatif gimana ya? Kalau ininya negatif silakan dicoba-coba. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika videonya panjang gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan di grup PA ya. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.